Tak ada. Percayalah cakap aku. Tak akan ada satu negara pun yang akan bantu kita secara rasmi dengan menghantar tentera mereka. Kalau ada pun, tentera-tentera sukarelawan daripada beberapa buah negara jiran. Itu pun dalam skala yang kecil dengan perlengkapan senjata yang tidak cukup. Turki atau negara Arab mungkin akan bantu, tapi bantuan mereka adalah dengan menjual senjata mereka dengan harga yang lebih murah. Tapi nak hantar tentera mereka berperang untuk kita, benda tu tak akan berlaku. Kerana mereka juga ada hubungan diplomatik dengan negara yang kita sedang berperang itu. Dan mereka juga kena jaga kepentingan mereka di negara-negara tersebut. Oh guys, ini jujur isu soal peperangan sekarang lagi memanas ya, di mana terjadinya peperangan di antara dua negara ASEAN. Masing-masing juga tahu ya, saya tidak mau sebut negaranya. Dan sekarang malah Malaysia digadang-gadang seakan-akan ada namanya pergolakan lah dengan negara jiran sendiri. Kita ada FDPA. Cuba kaji elok-elok. Apakah peranan sebenar FDPA? Kalau nak sedapkan anda, ya, memang akan ada tentera antarabangsa yang akan datang. Tapi itu hanyalah tentera pengaman PBB yang sama sekali tak boleh menembak. Majoriti negara hanya akan membuat kenyataan rasmi takziah dan seruan supaya peperangan dihentikan. Dan rakyat mereka pun berprotes, bersolidariti untuk Malaysia. Dan penuhi TikTok dengan hashtag I support Malaysia. Dan cara ini sudah pun mencukupi untuk membuatkan orang Malaysia merasa gembira. Kita kena perkasakan aset ketenteraan kita. Kena semarakkan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat kita. Kerana hanya orang Melayu, Cina, India, orang asli pribumi Sabah dan Sarawak yang akan mempertahankan tanah air ini. Bukan negara lain. Tapi seharusnya pejabat dan rakyat Malaysia seharusnya berbuat dan bekerjasama dengan Indonesia. Itu yang sebenarnya yang selalu kita harapkan ya, kerjasama dengan antara di Indonesia ini. Dan sekarang malah jadi diumbar-umbar ya, seakan-akan Malaysia inginkan peperangan. Bukan orang lain. Apa kata anda? Malaysia lagi-lagi coba main keras soal Ambalat. Tapi yang bikin heboh, waktu mereka ngarep dukungan dari sekutu-sekutu FPDA kayak Inggris, Australia, dan Selandia Baru, malah pada mundur teratur. Ibarat udah pasang badan, tapi ditinggal teman-temannya, Malaysia pun cuma bisa gigit jari. Dunia makin sadar, main klaim sepihak di era sekarang udah nggak laku lagi. Apalagi kalau berhadapan sama Indonesia. Blok Ambalat udah lama jadi titik panas antara Indonesia dan Malaysia. Betul. Sejak awal 2000, Malaysia sempat beberapa kali kirim kapal patroli ke wilayah itu dan sempat bikin tensi militer meningkat. Padahal Ambalat udah jelas masuk dalam ZE Indonesia berdasarkan UNCLOS 2003 dan peta resmi PBB. Tapi Malaysia masih ngeyel, seakan-akan wilayah itu hak mereka sepenuhnya. Tapi ya guys, ini isu Ambalat ini dari dulu tidak ada pernah yang diperkatakannya. Terus tiba-tiba isunya naik. Ini gara-gara apa nih guys? Justru sebenarnya saya kurang percaya ya berita ataupun informasi yang diberikan. Saat ini kalau belum namanya masuk dalam berita TV nasional. Nah, ini komen kalian apa? Nah, makin kesini tuntutan itu malah makin nyolot. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia tetap ngusung pendekatan diplomasi aktif. Tapi bukan berarti lembek. Tawaran joint development disodorkan, tapi tetap dalam kerangka kedaulatan Indonesia. Artinya, kalau Malaysia mau bareng-bareng garap sumber daya alam di sana, ya harus akui dulu itu wilayah Indonesia. Tapi sejumlah politisi Malaysia justru anggap ini sebagai kelemahan dan tetap ngotot klaim sepihak. Dalam situasi yang makin panas, Malaysia berharap bisa dapat backup dari aliansi FPDA, Five Power Defense Arrangements, yang udah eksis sejak era Perang Dingin. Isinya Inggris, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Malaysia sendiri. Aliansi ini dasarnya buat pertahanan kolektif, tapi bukan berarti otomatis dukung semua konflik anggotanya. Nah, ini yang kayaknya nggak dibaca baik-baik sama Malaysia. Tapi ya, masalahnya, dunia...
Menurutku ya, ini pandanganku ya, Indonesia dan Malaysia itu kita tahu dia satu ras, satu nenek moyang, satu darah dan bukan orang lain. Tapi ini gara-gara kerakusan manusia semula jadinya terpecah ya. Ibaratkan satu keluarga dipecahkan oleh warisan orang tua. Aduh, apapun itu sebenarnya saudara itu kalau salah satunya merasa sakit, satunya lagi pasti akan merasa sakit juga. Justru janganlah serakah lah ya, nasihatku ya. Internasional sekarang makin hati-hati soal konflik regional. Inggris, Australia, dan Selandia Baru jelas-jelas bilang mereka nggak bakal ikut campur dalam konflik Ambalat karena ini bukan serangan militer langsung ke Malaysia, tapi soal klaim wilayah yang masih disengketakan. Apalagi Indonesia punya posisi hukum kuat dan nggak memprovokasi duluan. Jadi buat mereka lebih aman ambil posisi netral. Betul? Sekiranya berlaku perang ya antara Indonesia dengan Malaysia, Britain ya, United Kingdom akan bersama Malaysia kerana Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan United Kingdom ya, kita panggil Defence Pact. Dan mana-mana negara yang menyerang Malaysia, United Kingdom akan campur sama. Maka jangan terkejut. Justru ini atau ini yang bikin kontroversi ya, kata-kata itu seolah Amerika itu disanjung, seakan-akan janji yang dibikin ataupun di dalam kontrak tuh dipenuhi sepenuhnya. Dan justru saya setuju ya sama pengakuan laki-laki yang sebelumnya tadi, katanya mungkin negara-negara lain akan tolong tapi bukan tolong secara sepenuhnya. Dan justru kalau boleh menghentikan peperangan itu lebih baik jadi solusinya ya, bukan malah melanjutkan lagi nih atau nih sakit ya. Jika satu hari nanti tengok submarine nuklear United Kingdom sudah berada di Selat Melaka, itu dia ya, jangan main-main ya. UK dia ada lebih kurang 20 submarine nuklear. Dan Indonesia kena fikir baik-baik. Jangan kepada mereka yang buat video-video mencetuskan kononnya serang Malaysia ya. Jangan silap langkah ya. Silap hari nanti Indonesia yang akan musnah apabila submarine nuklear United Kingdom turut bersama membela Malaysia ya. Itu dia. Di awal Juli 2025, Parlemen Malaysia kembali menghidupkan isu Ambalat lewat sidang terbuka yang menuding Indonesia mencaplok wilayah laut mereka. Nggak main-main, beberapa anggota parlemen bahkan menyerukan pengerahan militer di perbatasan laut. Publik Malaysia pun terbelah, sebagian mendukung, tapi nggak sedikit yang anggap ini langkah bodoh yang cuman bikin hubungan regional makin rusak. Betul? Melihat kondisi yang memanas, Malaysia pun coba komunikasi ke sekutu FPDA, berharap dapat dukungan diplomatik dan bahkan militer kalau konflik beneran meletus. Tapi yang mereka dapat, apa yang diharapkannya, janganlah namanya ada peperangan. Justru lebih baik menyelesaikan dengan cara yang damai. Kenapa harus namanya peperangan? Justru menurutku ini sifatnya kekanak-kanakannya. Tidak ada namanya matang dalam menguruskan sebuah negara kalau lebih memilih peperangan daripada memilih menyelesaikan masalah secara damai. Justru penolakan halus. Australia secara terbuka menyatakan bahwa mereka tak akan mendukung tindakan sepihak yang melanggar hukum laut internasional. Inggris juga bersikap sama, netral dan enggan memihak. Yang paling bikin Malaysia kecewa, Selandia Baru malah terang-terangan bilang bahwa sengketa Ambalat bukan urusan mereka. Bahkan Singapura, yang posisinya selalu sensitif kalau menyangkut Indonesia, memilih diam 1000 bahasa. Buat Malaysia, ini tamparan diplomatik. Betul? Di tengah panasnya isu, mereka malah ditinggal satu persatu oleh sekutu yang selama ini diandalkan. Gigit jari beneran, bro.